Dominus Nobiscum. Adakan rapat koordinasi Kembali di bersama Paroki Kristus Raja. Tempat di Aula Christi Regis. Demikian yang bisa saya kabarkan. Untuk pengembangan paroki, Saya Is Ratu Bara. mantap. All the best for you. Dominus Nobiscum. Umat yang terkasih, kembali bersama kami di Buletin Christi Regis, Minggu 10 Maret 2024, Minggu Prapaskah keempat. Di paroki kami hari ini dilaksanakan dua kegiatan. Di Gereja Kristus Raja telah dilaksanakan pelantikan dan pengutusan WKRI Cabang Kristus Raja Kota Mobagu. Dan di Aula Christi Regis sedang berlangsung kegiatan rekoleksi masa Prapaskah Misdinar Paroki Kristus Raja Kota Mobagu. Umat terkasih, pelantikan dan pengutusan pengurus WKRI Cabang Kristus Raja Kota Mobagu dilaksanakan dalam misa Minggu Prapaskah keempat yang dipimpin oleh Pastor Eki Lalio PR. Sebelumnya, pada konferensi ke-6 tanggal 3 Februari, telah terpilih dan dilantik sekaligus juga diutus Ketua dan Wakil Ketua Cabang Kristus Raja Kota Mobagu, yaitu Ibu Flaviana Susan Melo dan Ibu Alce Suot. Dan hari ini sebagai Ketua Cabang WKRI, Ibu Susan melantik Dewan Pengurus Cabang Kristus Raja untuk masa bakti 3 tahun, 2024 sampai 2027. Setelah dilantik, 29 orang pengurus ini mendapatkan berkat dan diutus oleh Pastor Eki. Ibu, setelah pelantikan dan pengutusan pengurus WKRI Cabang Kota Mobagu tadi, apa harapan dan langkah-langkah berikut yang akan ditempuh WKRI Cabang Kota Mobagu ini? Terima kasih. Tentunya setelah dilantik Dewan Pengurus Cabang, harapan kami semoga pengurus cabang yang baru ini dapat berjalan bersama, bergerak bersama untuk memajukan organisasi ini, mengedepankan kebersamaan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab. Sesuai dengan status Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia adalah sebuah organisasi sosial masyarakat dan juga pesan dari penasihat rohani Pastor Paroki bahwa Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia, khususnya Cabang Kristus Raja Kota Mobagu, harus melaksanakan kegiatan pemberdayaan ibu-ibu dalam organisasi, pemberdayaan kepemimpinan leadership, dan lebih mampu bekerja sama dengan pemerintah dan juga organisasi WKRI harus diperkenalkan di tengah masyarakat. Mendukung harapan-harapan itu, kami akan melaksanakan kegiatan penyusunan program sesuai bidang, dan kemudian kami akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dalam pemerintahan dan juga akan memperkenalkan organisasi wanita Katolik Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat lewat program-program yang akan kami susun bersama. pada saat perayaan Ekaristi ada pelantikan Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Kota Mobagu, dan secara resmi ada juga perutusan. Hari ini mereka memulai suatu masa yang baru dengan periode tertentu dari tahun 2024 sampai 2027. Dan lewat pelantikan dan perutusan WKRI hari ini, Pastor berharap agar WKRI Cabang Kota Mobagu ini sungguh-sungguh tampil sebagai satu organisasi kemasyarakatan yang betul-betul terlibat dalam karya-karya di masyarakat. Karya-karya di masyarakat sebagai satu organisasi dengan membawa nilai-nilai gereja, nilai-nilai gereja Katolik di tengah masyarakat. Dan yang kedua juga Pastor berharap lewat
kehadiran Wanita Katolik Republik Indonesia cabang Kota Mobagu ini lebih memperkuat akan eksistensi dari Gereja Katolik Kristus Raja Kota Mobagu lewat keterlibatan mereka dalam segi karya-karya yang ada di Paroki Kristus Raja Kota Mobagu. Dan yang ketiga, Pastor berharap agar WKRI cabang Kota Mobagu ini sungguh-sungguh menghidupi apa yang dinamakan dengan pemberdayaan. Pemberdayaan dalam bidang organisasi tentang para pengurus, mereka yang terlibat dalam organisasi ini kiranya mampu untuk diberdayakan. Artinya apa? Mereka boleh tumbuh dan berkembang menjadi wanita Katolik Republik Indonesia yang kuat, yang mandiri, yang benar-benar memperjuangkan serta menumbuhkan nilai-nilai gerejawi di dalam tubuh organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia ini. Dan juga Pastor berharap lewat organisasi ini ada juga pemberdayaan yang boleh dibuat, yang boleh dikembangkan di wilayah di WKRI cabang Kota Mobagu ini. Ada pemberdayaan ekonomi atau pemberdayaan peningkatan ekonomi dari ibu-ibu lewat kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Dan intinya bahwa Pastor berharap WKRI ini boleh terlibat dalam bidang masyarakat, gereja, dan juga lewat pemberdayaan. Itu saja. Umat terkasih, sementara itu di Aula Kristi Regis sesudah misa di Gereja Kristus Raja berlangsung rekoleksi masa Prapaskah para misdinar Paroki Kota Mobagu. Rekoleksi ini telah dimulai sejak hari Sabtu 9 Maret 2024 dan akan berakhir pada hari Senin 11 Maret 2024. Rekoleksi yang diikuti oleh 18 orang peserta ini diisi dengan berbagai kegiatan antara lain pemberian materi-materi seputar pelayanan misdinar, meditasi, api unggun, dan games-games yang menarik. Tujuan dibuatnya rekoleksi masa Prapaskah misdinar ini adalah untuk membina iman dan persiapan batin, mental, serta hati untuk mengenang kebangkitan Yesus Kristus. Dan untuk tema rekoleksi masa Prapaskah, kami mengambil tema membangun kesadaran ekologis dalam pelayanan altar menuju ekonomi berkarya ekologis dengan harapan para misdinar di Kota Mobagu bisa memadukan pelayanan sekaligus menjadi anak-anak yang sadar berkeadaan ekologis. Dan sebagai informasi, kami mengadakan rekoleksi ini dengan ketentuan peserta menginap 2 malam dengan tujuan melatih para misdinar agar lebih mandiri dan melatih juga pemberian diri mereka secara totalitas dalam pelayanan. Untuk anak-anak misdinar yang mengadakan rekoleksi kemarin dan hari ini kan, Pastor berharap bahwa adik-adik PPA, putra-putri altar ini pertama-tama bukan hanya sekedar tampil setiap hari Minggu ya, menjadi putra dan putri altar, tetapi lewat materi yang kemarin Pastor berikan kepada mereka, Pastor mengajak mereka untuk mulai menyadari bahwa mereka itu adalah satu kelompok yang ada di paroki yang juga menghidupi nilai-nilai Kristiani, mulai dari rajin merayakan perayaan Ekaristi ya, ketika tidak ada tugas sebagai PPA, tetapi bukan tinggal di gereja, bukan tinggal di rumah, tapi tinggal berada di gereja ya, merayakan perayaan Ekaristi, kemudian kegiatan-kegiatan liturgi lainnya, misalnya memperhatikan alat-alat liturgi yang sudah perlu dibersihkan. Nah, ini kan satu kegiatan-kegiatan
yang perlu ditunjukkan oleh putra dan putri altar, membaca kitab suci, dan terlebih khusus ada nilai-nilai ekologi yang perlu ada dalam diri dari putra dan putri altar. Nilai-nilai ekologi yaitu melihat nilai mencintai lingkungan, menjadi putra dan putri altar yang mencintai lingkungan, juga lingkungan pada umumnya dan lingkungan pada khususnya, yaitu mereka punya lingkungan yaitu altar. Altar, pastor katakan kepada mereka, itu adalah rumah kita, tempat kita untuk melayani, tempat kita untuk mendapatkan nutrisi rohani dari Allah sendiri. Dan intinya bahwa lewat rekoleksi yang diadakan, pastor berharap putra dan putri altar itu lebih luas ya pemahaman mereka tentang tugas dan fungsi sebagai putra dan putri altar dalam penghayatan mereka sebagai orang-orang Katolik yang sementara bertumbuh dan berkembang dalam iman penghayatan mereka. Demikian yang bisa saya kabarkan. Saya Virgilina Lean bersama kru Komsos CR yang bertugas mengabarkan untuk Buletin Kristi Regis.